teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu Kalau itu menurut aku saya kurang setuju sih. iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi, Tirto ID, sebuah apa ya, portal media yang saya Berita. sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu eh, menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak hmm, salah itu ciu apa air putih itu. mau tahu aja. Jadi kalau Insto. oh ya anjir insto tuh. Jadi Gimana? kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi Nggak, ketakutan. statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar Pesan besar. caption? Pesan Oh besar. ya, Intinya benar, kan benar. kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Iya kan? Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut saya Adaptasi, kan, bener kan? ya kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Itu Benar, jadi benar. pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke. Oke. Jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa? Jadi kalau aku yang pengen selesai itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statementmu yang setuju. Tapi iya, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan satu-satunya jelas satu. Gimana sih? Kamu udah bilang satu-satunya, nggak usah bilang cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila, tuh. Silakan, ayo. Jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipeng yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya itu pertanyaanmu kan yang bisa karena bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setujunya dari 35 kurang setuju di mana? 25 diantaranya dokter. Ya kan? 25 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas, ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive maksudnya? Ya, betul. Masih ada chance untuk survive. Yakin? Insya Allah yakin. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang... Nah, kalau apa? Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus dia meninggal, terus dia meninggal, terus kebetulan dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti apa ya? Kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit paru-paru, diabetes. Dia kebetulan jerawat juga. Terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat, berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko, jadi kalau kemarin statementmu yang bilang
ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, Lelah. kencing manis, Iya. kelelahan, stres. Itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, Iya. setuju ya. Stres, Ya, WhatsApp psikologi, dapat dapat WhatsApp kurang enak dari misal dari istri aja kita langsung drop. drop ya. Hmm. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi di Tahu kamar lah mandi. pasti, nggak mungkin nggak pasti nonton ya. Wow. Pakai account. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi Enak juga ngobrol kayak gini. iya kan endingnya itu mereka kelelahan intinya. Kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu. Ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun tuh turun. Oh, Masnya COVID itu percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia, pinter dia. Iya. Aku paham, Pak. Gitu. Bagus juga defense-nya. Kalau Oke, kita lanjut. percaya Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, Oke. cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu Mas. Keselin juga nih orang. Saya agnostik saya. Wah, agnostik ya sampai ada. Iya. Oh. Nah, Nggak masalah lanjut ya. Oke. Terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia. Ini dari dua mappingnya pakai Indonesia ini. Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas D itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Okay. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya udah halus papat ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID-nya oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik mobil. Kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan banyak halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti oke. Bang, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Jadi elderly. Udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa. Bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini.
Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya satu atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Itali pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Itali, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu. Karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi. Karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Jadi kalau aku potong nggak apa? Kalau soal konspirasi, yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Iya. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Kan betul, kalau betul, misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan disebut nggak pasti. Tadi masnya jangan bilang pasti. Kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor, Dek? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imaginary friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati. Bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi selamat ini yang digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kita nih, musuh kita berdua sama. Iya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID dan narasi. Iya, narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi, harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan. Padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ngikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan. Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus gitu Mas. Kalau kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas?
Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu pasien juga jujur, terus yang menyebabkan Tidak jujur. jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, Ya, aku itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak. Ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, Masyarakat benar, kita tuh ya gitu. sampai ya makanya loh, Aduh. sampai aku ngerasain sendiri Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir Mas dari komplekku Mas, sendiri. kalau di Bali jangan bilang-bilang komplek, Mas. Kenapa Pak? Itu tempat prostitusi. Wah, sok sih Cok, rata. Serius, kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, oh saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT. Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan Bener coba emang dia. komplek di Bali daerah prostitusi. Ya. Gini ya, coba nggak punya teman orang Bali tuh? Ada. Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin nggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali. Itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih dan masih ingat. COVID itu sebuah virus yang emang bisa yang akan self-limited disease. Sembuh sendiri. Betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi pokoknya Pak Terawan, Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu nggak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self-limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya, karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi gini Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya ngomong contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berani. Benar. Ya berarti ini bukan jujur. Tentang message-nya sebenarnya kan? Ini tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Tentang visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Tapi dan sistemnya kalau Mas lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan, tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, lese mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya. Mungkin Masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Terus let the domino falls. It's a part of the plan. Domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, dari awal Masjid itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglek nggak ngangkat itu, kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya
Mungkin karena yang bicara itu yang Lex, mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Ya, Kak. Biar Oke. ya TK ya, biar nggak kepanjangan. Jadi Oke. ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue Betul. bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori Iya. konspirasi, stigma tentang TK di Indonesia ini sangat-sangat apa ya, sangat Jelek. tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya, ini Flat Earth Society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu Iya. setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi Betul. kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda. Delete atau hide dulu video-video Anda tentang flat earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media Iya, mainstream. dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan. Karena itu nggak krusial. Gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya ya, cocok logi. Ya, kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms. Itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang selesai raksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Ya, saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid. Itu emang
Karena emang posisi di Berapa, usia lanjut enggak, itu, sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Yang kalau meninggal, dari yang sini gugur? sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas, gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di set, Cok. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari Garuda cuman baik banget datanya. Nah, Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D. Ya. Vicky. Ini vokalisnya Burger Kill, bro. Dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana Mas yang masuk Mas? Sopo? Fish. Ya, masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke basku nggak kena bacok ya masih hidup loh. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus Wah, kalau sudah aku data komorbid yang tuh? kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur. Ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah, yang gugur ini usianya ada nggak dijelasin? Nah, kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya. Maksudnya aku belum baca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid. Seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN itu dari pasien. Dari pasien emang mereka kalau proporsi wah itu baik banget ya Allah petanya. Maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah, kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34. 34%. Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang sampai tanggal berapa? tadi mereka survive kan mereka. Apa? Selamat ya. Iya seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya, ya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini. Oke, ini di daerah mana? Persen kan? Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60. tinggi, berarti di atas 60. Bentar. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini tuh kalau ini aku pecahin ya di usia di bawah di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan 144 ini data aku kumpulin bareng-barang tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau bagi 144 dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun.
Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai Hmm. 50 dia 16. Kalau Hmm. 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di Hmm. atas 60 tahun. Hmm. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling Iya, rendah, dia paling rentan. ini hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, Juga ini dan loh, solusinya ini ada solusinya silakan. nih Mas Bli. Solusinya itu adalah Pasti. kita Kalau nggak punya solusi, ini kalau nggak punya solusi, sampean pasti nggak berani ngomong. iya, Ya toh? pinter juga ya. Ini sampai tuh musisi apa nih debat toh? Kenapa nggak jadi Saya MC aja ganti mata jering? Nah, gitu loh. jering itu Mantap. kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang Aduh. di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang Mega lagi dibawa cluster pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya tahu. dari yang Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus sebentar, sebentar, elderly. sebentar. Sebentar, apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya anak Di kecil kena Sarjito COVID ada, itu di sudah, Jogja maksudnya ada, meninggal, tapi sembuh. meninggal, Enggak. Kalau meninggal sembuh. aku belum Oke. baca datanya ya. Enggak, Nah, aku belum baca datanya. Kalau di Jogja yang meninggal itu balita tapi di meninggal. Amerika. Belum Amerika ada ada katanya datanya. meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik mas. Oh. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7 dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu, dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya, dokter Gupta atau siapa, orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba boom, adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah Ono itulah wifi atau makanya. ya. Nah, coba cari Jenny siapa namanya, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia tuh Pas sudah. sharing. Saya beli. Jangan di close dulu, beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir kontol. aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup Oke, buat udah. Oh, kerjaku. Soalnya pipis dulu. Oh toiletnya ya udah, saya pipis dulu. aku pipis Masuk, bentar. aku pakai wifi Toiletnya Cipinang nih. kecil nih. Muat nggak? Cukup nggak? Aku Muat masuk. kok. Buset, toiletnya kecil, muat gak gimana. Ini Illuminati nih yang megang. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Apa? Oh, jadi harus gini. Kalau ini dilepasin dari telinga, kalau ini tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Oh, denger dong saya pipis tadi. Ini komen pipis semuanya kontol. Alright, ini Madam Flaminora, Dokter Tirta live. Kira. Bentar ya, Dokter Tirta kayaknya lagi. Mas, Dokter Tirtanya hilang, gimana Cang? Masih di toilet ya? Oh, dia toilet juga. Oke. Itu sana. Tapi dia live tadi. Enggak, dia live tadi. Oh hilang itu? Itu dimatiin dulu. Oke, bentar ya, bentar. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik butuh mana-mana harus liu informasi. Belum online ya? Lah bisa. Lah, tapi.
lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film gitu sih, cara konser kan sih ganti background. Aduh. Poster ini nih Johnny Cash yang besar tuh mana? Yang gini tuh. Udah Mas. Dak Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dak, sini Dak. Dak Juli, klaim. Fendi, Harry, dasar nggak punya kerjaan semuanya. Belum masuknya. Juga kan? Kecil. Tambah 10.000 follower. Dari 761. Malah. Berapa tuh? 1,5 juta? 15 juta? 1,5 juta. Bah, dulu di Facebook juga itu. Kayak lagu Phil Collins. Ya, ntar lu mana data? Ini loh, aku dapat data dari orang dalam nih, penting banget nih. Kalau keadaan Yoga lah orang dalam. Cocok agak jadi ngelah acara TV sana. Acara TV pakai ini, jualan baju bahan. Kali bintang tamu ya wah. Kerja sama ini, Resia. Oh udah. Halo semuanya. LGN Bali, apa kabar LGN Bali? Maaf, terputus sendiri. Wah kamu kayak pejabat aja maaf. Kencing aja minta maaf ngapain sih? Penelitian ini. Penelitian ini. Penelitian ini. Wah, di bawah 49 tahun, ini ya, 1%, 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel Ya, juga. kematian ya. Kalau satu bikin di sini ya. sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99%, meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID, itu ya. Jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless dari vodka, aku- woi taruh. Ada orang Iceland vodka. Ya, saya kopi, Fearless saya vodka kopi. nih. Tapi taka Yeah. di Pinang. Itu kopi. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah, Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai Nggak apa boleh. ya? Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol mas ini mas, nggak boleh mas.
Iya, Aku kamu pakai ember pertama tuh, kamu udah kopi pakai ember. ngiklan. Dua pakai Iklan nih plastik. saya. Dimarah kamu nanti loh dimarah sama body shop ntar. Kamu tau body shop nggak? Masih body shop waduh. Tahu kan itu kan alat yang buat masuk ke body shop apa? Ya, aku dulu Oh, disponsorin paham, sama paham body ya, shop 8 plastik. tahun. Buset. Hmm. Ya, Hati-hati mereka loh, kan Mas. ini sangat Fans. sangat sangat, sangat peduli sama kamu. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, data. oke, oke. Kita Oke, kita berarti lanjut ini aja. di Dadah, Indonesia. dadah. Nah, Jadi kalau ya. tadi aku ngelanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling paling solusi yang Ya, oh ya. bisa Oke. penasaran kan? Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu Hmm. menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data Ya, kan sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah, yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak ini Mas persis. Udin. Paham nggak? Iya kan? Ini persis Kayak seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Oke. pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan tuh karantina karena mereka Jadi ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, betul. balita, yang tinggi-tinggi, kalau yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas J, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu Karena kita muda. itu kalau kenal, muda saya 28, muda tua berarti, muda ada berbahaya. Jadi kita tuh Muda kayak Cina dipisahin. dan berbahaya. Aduh, ya keren ini saya malam-malam masih dusir tangga ini. Apaan Duara? Oh, punya Aman, tetangga. Tetangga Punya. saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona Tetangga kamu diusir. sana pindah. Nggak bercanda. Orang-orang kayak masih Ini muda dan ide ini kalau- bagus banget loh. Iya, karena orang-orang kayak yang muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi harus tetap kalau kan berkegiatan, nggak ada kan? gejala. Harus tetap Iya, maksudnya kalau kan kita Harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan Sudah, sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita muda kan jam malam tuh nggak bergejala. penting kan? Ya, Jam malam tuh jujur penting aja nggak sih. menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau Emang warganya virusnya susah diatur, virusnya tahu jelas jam aku gitu ya? udah penting, Oh, Mas. jam 8 virusnya keluar semua. Gitu. Iya, makanya. Harapannya sih mereka Nah, di rumah. Makanya kalau ya. Weh, ini suaramu putus-putus tuh Mas. Istri saya- Sinyalmu. Ya, nggak sengaja. Ini kerjaannya si Ain disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak. Siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas. Terus, Tadi habis jadi itu- ide mega cluster. Lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi, tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara tepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, Betul. yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya Nah, untuk yang masih Just kerja, masih lakukan- apapun, itu menjaga diri. ya lakukan kegiatanmu dengan normal dengan catatan itu adaptasi tadi sedikit ada Iya. hal-hal baru yang kamu lakukan tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Nah, jadi ini yang rentan-rentan. Jadi ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Mas? belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya, Mas. Aku belum baca kalau terus ini. pemerintah Subjektifku belum baca. pemerintah kita kemana? Aduh, telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di handphone itu namanya dia yang ini paling- apa, Pak Debesi. Pak Debesi. Pak Debesi. Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas. Terus
yang kedua, waduh aku lali. Setelah seperti itu, kita tinggal Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi Betul yang sekali. datang ke rumah sakit. Nah, kenapa Jadi tenaga ini medis untuk ini keselamatan kelelahan? semua orang. Karena yang datang ke rumah sakit, iya, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak Yang bikin Mas, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutan emang. Ya Ketakutan. Mas Tirta ngomong siapa Apa, penyebab media SMS? penyebab ketakutan itu siapa? Kau pinter Bukan banget saya kan? mengarahkan ya. Apakah Buset. ya? Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku orang-orang setuju teori kalau di situ. konspirasi kan? Nah, karena Iya, maka bukan. Yang ASU kita gitu, takutkan apa sekarang Vice, tuh Vice adalah- Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya Membuat teori orang tuh- konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya punya pola Iya, loh. Masa betul. kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu nggak tahu kenali musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang Ya, salah. kenali musuhmu, maka 1000 Iya. kali perang, 1000 kali kau menang. Ya, betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu saya ngomong. Setuju. Ya nggak jadi saya Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu, Mas. Mas, binimu join live, Mas. Ini. Mana? Itu binimu dong. Udah tak blok. Udah tak blok. Kle, masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku asu. Itu. Disuruh beli Nah, setrika itu, aku, Mas. Jadi kalau Mana? bisa sih, makanya kan Iya. ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri makan nutrisi yang banyak. Karena disarankan. Woi, siapa yang tuh ke rumah komen love sakit- Nora tuh? Sialan. Wah, sikat, Mas. Oke, sip. Ya mana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu Mas, dari situ itu harap pemerintah tuh udah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya ringan, ya kan, gejalanya ringan itu kalau bisa di Yo hello guys, dikarenakan susahnya sinyal aku di akhir-akhir sama 30 menit terakhir beli C juga nggak bisa, maksudnya agak sangat sulit banget untuk hadir. Dan mungkin nanti next kita akan buat diskusi lewat Zoom aja ya. Lewat Zoom ataupun Google Sheet ataupun apapun lah yang mungkin lebih better dari live ataupun YouTube live. Beli C tadi udah buat closing statement, dan kalau kita nanti nekat live ini kemungkinan nggak bisa dilanjutkan lagi. Aku ingin buat sebuah closing statement. Intinya pertama, COVID itu ada, setuju ya. Aku sama Beli setuju, COVID itu ada, dan COVID itu bahayanya nyata. Tapi bukan untuk ditakutin, tetapi untuk dihadapin, men. Kenali musuhmu, 1000 musuh kau lawan, 1000 kali kau akan menang. Dan cara untuk melawan COVID itu adalah dengan positive movement, nutrisi yang cukup, cuci tangan, lalu mendukung usaha-usaha pemerintah dalam menciptakan kebijakan, dan tegang rasa dan tetapkan empati untuk menolong sesama. Karena kita tahu gara-gara COVID ini itu menyerang segala aspek, termasuk ekonomi yang ada di dunia, termasuk Indonesia juga. So buat kalian yang emang masih memiliki kemampuan material untuk mencegah teman-teman yang di bawah-bawah ini yang sedang membutuhkan, kita bisa saling membantu dengan memberikan sembako atau mendukung pemberian spama. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, eranya kita harus meningkatkan amal kita. Dan berikutnya, jauhkan dari berita-berita negatif yang bisa ngebuat kita tuh semakin takut sehingga membuat imunitas kita tuh di bawah rata-rata. Karena COVID itu real,
dangernya ada, tetapi jangan sampai kita tuh takut berlebihan. Hadapi dan tetap positif, karena kita tidak boleh meremehkan, tapi tetap tenang. Ini suatu hal yang selalu aku ngomong dari bulan Januari. Jangan meremehkan, tapi tetap tenang. Tidak takut, tapi waspada, aware. Dan kita harus bersama, dokter, tenaga medis, dan kita semua untuk membantu satu sama untuk kita lawan. Kita buktikan sesuai dengan OMJ, kalau benar elit global ada, ya kan? Kalau benar ya, karena teori konspirasi itu bisa dipahami. Terserah kalian percaya apa enggak ya. Kalaupun percaya, anggap itu ada. Kita buktikan bahwa Indonesia bisa melalui ini dengan baik gitu loh. Kita bisa bareng-bareng. Dan khusus terkait kenapa kok dokter bisa banyak yang wafat, dikarenakan jujur aja banyak faktor ya. Beban pasien yang banyak dan kawan-kawannya itu ngebuat kita tertekan. Dan karena ini penyakit yang baru dan belum tahu ini vaksinnya kapan, so satu-satunya only hope itu adalah kita semua ini untuk memutus rantai infeksi. Dan di penelitian yang terbaru, ini penelitian yang terbaru barusan Dokter Daru, terima kasih Dokter Daru dan temanku Dokter Fakih, temanku juga JDN mengatakan bahwa di penelitian terbaru ada persentase yang kecil COVID itu juga menyerang orang dan menyebabkan meninggal tanpa komorbid apapun. Tapi kembali lagi, hal ini bukan berarti kalau kita kena COVID langsung mati, enggak. COVID itu ada, dangernya ada, tapi bisa sembuh. So positif, be optimis, jauhi sesuatu yang berbau negatif. Together, we can do this together. Kuat kita bersinar, terus cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, beli jaring pun tetap di rumah aja. Dan jangan sampai teori konspirasi itu ngebuat kalian close minded. Tetap open minded sesuai kata-kata Blice. Percayalah pada hati nurani kalian. Jangan gampang percaya sama siapapun. Jangan gampang percaya sama Dr. Tirta, Cipeng, Blice atau apapun MSM. Cari berita yang sesuai kalian, baru kalian bisa mengeluarkan opini. Be open mind. Thank you, man. Tadi percobaan live Instagram saya bersama Dr. Tirta atau Cipeng, dan seperti kalian lihat ketika Tirta berbicara sinyal baik-baik saja, ketika saya mencoba membongkar atau menjelaskan tentang teori konspirasi sinyal langsung hancur. Apakah itu kebetulan? Kalian sendiri yang putuskan. Yang jelas kami tidak berusaha membuat situasi seperti itu. Kami benar-benar ingin berdiskusi tentang teori konspirasi dan realita rumah sakit apa adanya. Dan perangkuman dari percakapan kami yang tertunda ini, tapi kami sudah menemukan garis besar, titik temu yang kuat, yaitu kita harus sama-sama, medis, selebriti, influencer, rakyat, siapapun, pemerintah juga harus sama-sama menekan, mengingatkan mainstream media untuk mengurangi narasi ketakutan mereka. Ingatkan mereka jika jurnalisme itu tugasnya bukan untuk menakut-nakuti rakyat, itu loh, bukan untuk. Well, itu tadi percobaan live Instagram